Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi bersama Papa dan El. Hari ini Papa dan El akan melanjutkan serial khotbah ucapan-ucapan sulit dalam Alkitab dengan judul Kasih dan Kedaulatan Allah yang Mengagumkan. Dengan nas hari ini yang terambil dari kitab Roma 9 ayat 13 yang berbunyi, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang seringkali menimbulkan pertanyaan dan perdebatan, namun juga menyimpan kebenaran yang mendalam tentang kedaulatan dan kasih Allah. Ayat tersebut terdapat dalam Roma 9 ayat 13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Mungkin di telinga kita sedikit tersentak mendengar kata membenci yang disandingkan dengan Allah yang kita kenal sebagai kasih. Bagaimana mungkin Allah yang penuh kasih bisa membenci? Pertanyaan ini wajar, dan untuk memahaminya kita perlu melihat lebih dalam konteks surat Roma 9 dan makna yang sesungguhnya yang terdapat dari firman Tuhan pada hari ini. Pertama-tama kita perlu memahami konteks kedaulatan Allah dalam rencananya. Surat Roma pasal 9 ditulis oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan kedaulatan Allah dalam memilih umatnya, terutama dalam konteks bangsa Israel. Paulus sedang bergumul dengan pertanyaan mengapa banyak orang Israel, bangsa pilihan Allah, menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Apakah ini berarti janji Allah telah gagal? Paulus dengan tegas menjawab tidak. Untuk mendukung argumennya, Paulus merujuk pada kisah Yakub dan Esau, anak-anak Isa. Bahkan sebelum mereka dilahirkan, sebelum mereka melakukan perbuatan baik atau jahat, Allah telah berfirman kepada Ribka, ibu mereka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Kemudian mengutip dari Maleakhi 1 ayat 2-3, Paulus menuliskan ayat renungan kita hari ini, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Penting untuk kita pahami bahwa kata membenci yang digunakan, yaitu kata miseo dalam teks asli Yunani, tidak berarti kebencian emosional seperti yang kita pahami hari ini. Sebaliknya, ini adalah sebuah bentuk bahasa Semitik yang berarti kurang mengasihi atau tidak memilih atau menolak dalam konteks pemilihan untuk tujuan rencana ilahi tertentu. Allah memilih Yakub untuk menjadi pewaris janji Abraham dan meneruskan garis keturunan yang akan melahirkan sang Mesias. Esau meskipun juga diberkati secara materi, tidak dipilih untuk peran khusus dalam sejarah keselamatan ini. Jadi ini bukan tentang Allah yang sewenang-wenang membenci individu Esau secara personal tanpa alasan. Ini adalah tentang kedaulatan Allah dalam menentukan jalan sejarah keselamatan dan memilih siapa yang akan ia pakai untuk menghadapi rencananya yang agung. Pilihan ini tidak didasarkan pada perbuatan atau jasa Yakub maupun Esau, melainkan murni atas dasar kehendak dan hikmat Allah yang tak terselami. Berikutnya adalah makna teologis apa yang terkandung dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama-tama adalah kedaulatan Allah. Roma 9 ayat 13 dengan jelas menunjukkan bahwa Allah berdaulat penuh. Ia bebas memilih dan menentukan sesuai kehendaknya yang kudus dan bijaksana. Keputusannya tidak tergantung pada manusia, melainkan manusia yang bergantung pada belas kasihannya. Apakah ini berarti Allah tidak adil? Paulus menjawabnya di dalam ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Keadilan Allah bukanlah standar keadilan manusia yang terbatas. Kedaulatannya justru memastikan bahwa rencana keselamatannya tidak akan pernah gagal. Yang kedua adalah pemilihan ilahi atau eleksi. Ayat ini adalah salah satu nas Alkitab yang berbicara tentang doktrin pemilihan. Allah memilih Yakub bukan karena Yakub lebih baik dari Esau. Pemilihan ini adalah anugerah semata. Ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Jika kita hari ini percaya dan menerima Kristus, itu bukan karena kehebatan kita, melainkan karena kasih karunia dan panggilan Allah yang efektif dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kasih Allah yang memilih. Meskipun ada aspek penolakan terhadap Esau dalam konteks garis perjanjian, kasih Allah yang utama dan menyelamatkan tercurah kepada Yakub dan melalui dia kepada seluruh umat pilihannya, termasuk kita orang-orang percaya dari segala bangsa. Kasih Allah bukanlah kasih yang pasif, tetapi kasih yang aktif, memilih, memanggil, dan menyelamatkan. Yang keempat adalah misteri ilahi dalam rencana Allah. Akan selalu ada aspek misteri ilahi dalam kedaulatan Allah yang tidak sepenuhnya dapat kita selami dengan akal kita yang terbatas.
Namun kita dipanggil untuk percaya bahwa Allah itu baik, adil, dan penuh kasih. Bahkan ketika kita tidak sepenuhnya memahami semua jalannya. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita mempelajari secara konteks dan makna teologis yang terkandung dari firman Tuhan hari ini, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam mengaplikasikannya pada hidup kita sehari-hari? Yang pertama adalah kerendahan hati dan ucapan syukur. Sadarilah bahwa keselamatan kita adalah anugerah semata karena pilihan dan kasih Allah. Ini seharusnya melahirkan kerendahan hati, bukan kesombongan rohani. Bersyukurlah atas kasih karunia-Nya yang telah menjangkau kita. Yang kedua adalah keyakinan dan kedaulatan Allah. Di tengah ketidakpastian hidup dan tantangan iman, kita dapat bersandar pada kedaulatan Allah. Rencananya tidak pernah gagal. Dia memegang kendali atas sejarah dan hidup pribadi kita. Ini memberikan penghiburan dan kekuatan. Yang ketiga adalah memahami kasih dan benci dalam perspektif ilahi. Jangan terjebak pada pemahaman harafiah yang sempit tentang kata membenci. Pelajarilah Alkitab dengan saksama dan mintalah bantuan Roh Kudus untuk memahami kedalaman firman-Nya. Ingatlah bahwa inti karakter Allah adalah kasih. Pilihannya selalu didasari oleh hikmat dan tujuannya yang kudus. Yang keempat adalah fokus dan respon iman kita. Meskipun Allah berdaulat dalam memilih, kita bertanggung jawab untuk merespon panggilannya dengan iman dan ketaatan. Kedaulatan Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia, sebaliknya anugerahnya, pemilihannya memampukan kita untuk datang kepadanya. Yang kelima adalah menjauhi penghakiman. Jika Allah berdaulat dalam memilih, maka kita tidak berhak menghakimi status keselamatan orang lain atau mempertanyakan pilihan Allah. Sebaliknya, kita dipanggil untuk memberitakan Injil kepada semua orang, karena kita tidak tahu siapa saja yang akan Allah tarik pada dirinya. Jadi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Roma 9 ayat 13 adalah ayat yang mengajarkan kita tentang kedaulatan Allah yang mutlak. Namun di balik pilihan ilahi ini terpancar kasih karunia-Nya yang ajaib. Allah memilih bukan berdasarkan perbuatan baik seseorang, tetapi berdasarkan kasih karunia-Nya semata. Pilihan ini bukan membuat kita sombong atau merasa lebih unggul, tetapi untuk membawa kita kepada kerendahan hati, ucapan syukur yang melimpah, dan keyakinan yang teguh akan Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu untuk kebaikan umat-Nya dan untuk kemuliaan nama-Nya. Marilah kita bersyukur atas kasih pilihan-Nya dalam Kristus Yesus dan hiduplah sebagai umat pilihan yang memancarkan kasih-Nya kepada dunia ini. Amin. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekian dulu firman dari Papa dan El untuk hari ini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.